Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirmala Adira Fitri dari Prodi Pendidikan Agama Islam IAIMN Metro Lampung, semester 6E dengan NPM 1822110132. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis beberapa jurnal penelitian guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar PAI dengan dosen pengampu Bapak Umar Al-Faruq MPDI. Artikel pertama yaitu dengan judul Melacak Genealogi Keilmuan Masyarakat Jalur Sanad Intelektual Muslim Bengkulu tahun 1985 sampai 2020 yang ditulis oleh Ahmad Abbas Mustafa dengan nomor volume 1 nomor 2 2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Tujuan artikel ini adalah untuk melacak genealogi keilmuan masyarakat melalui sanad intelektual muslim yang berkiprah di berbagai lembaga dan organisasi. Metode penelitian sejarah yang digunakan melalui 4 tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah sejarah intelektual. Tulisan ini mempelopori kajian genealogi intelektual muslim di Bengkulu yang selama ini kurang mendapat perhatian. Hal ini berdasarkan hasil kajian terkait intelektual muslim Bengkulu yang telah dilakukan belum menyentuh persoalan ini. Temuan penting dalam tulisan ini bahwa sanad keilmuan masing-masing intelektual muslim berbeda, tetapi seluruh sanad intelektual muslim yang dimiliki bersambung hingga Rasulullah. Berikut ini genealogi keilmuan masyarakat yang terlacak melalui sanad yaitu melalui tarekat, yaitu Syatariyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, wa Naqsyabandiyah, Syadziliyah, sanad Al-Quran, sanad hadis, dan sanad kitab. Artikel penelitian yang kedua yaitu dengan judul Genealogi Pendidikan Pesantren Studi Genealogi Syekhona Khalil Bangkalan Madura yang ditulis oleh M. Zaini dan Mahsun dengan nomor volume Al-Fiqroh volume 2 nomor 1 Juni 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan memakai metodologi kualitatif untuk menjawab pertanyaan 1. Bagaimana perkembangan pesantren di Bangkalan? 2. Apa pengertian tentang genealogi sosial dan intelektual Syekhona Khalil Bangkalan? Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan historis, karena dalam penjabarannya menggunakan aspek sosiologis dan historis. Aspek sosiologis digunakan untuk menelusuri gejala maupun kausalitas sosial yang mengiringi peranan Syekhona Khalil, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri sumber-sumber pada masa lampau yang berupa arsip atau dokumen-dokumen. Sedangkan teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah gabungan 3 teori antara lain teori pendidikan, teori kepemimpinan, dan teori genealoginya Michel Fauchel. Gabungan 3 teori ini bisa disederhanakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha untuk menjelaskan tentang proses belajar mengajar yang memadukan sisi kepemimpinannya dan praktek genealogis atau menciptakan tali temali keilmuan, salah satunya dengan cara perjodohan. Artikel penelitian yang ketiga yaitu dengan judul Aswaja An-Nahdiyah sebagai representatif teologi Islam Nusantara Perspektif Kyai Said Aqil Siraj, ditulis oleh Budi Haryanto dan Nurul Syalafiyah dengan nomor volume 7 nomor 2 Desember 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Kyai Said Aqil Siraj menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan representasi paripurna dari Islam Nusantara dalam kultur organisasi maupun gerakannya. Gerak langkah NU pada level jamaah maupun jamiah menjadi referensi utuh dalam menyelaraskan agama, ideologi, dan rasa kebangsaan. Dalam NU terdapat 3 ukhuwah yaitu ukhuwah Basyariyah, Islamiyah, dan Watoniyah yang selaras dengan kepentingan NKRI. Sebagai benteng kokoh Islam Nusantara bergerak mengembangkan pengetahuan dan menguatkan jaringan serta membentuk strategi kebangsaan sesuai kebhinekaan NKRI. NU yang menganut teologi Ahlussunnah wal Jamaah dan menjadikannya sebagai manhaj al-fikr, maka dengan melihat pernyataan Kyai Said Aqil Siraj di atas, maka Ahlussunnah wal Jamaah yang dikonstruk oleh NU yang dalam perkembangannya disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah bisa menjadi salah satu representasi teologi Islam Nusantara. Dari paparan tersebut, artikel ini yang dimaksudkan untuk mendudukan secara tepat pandangan Kyai Said Aqil Siraj tentang Ahlussunnah wal Jamaah yang dikonstruk oleh Nahdlatul Ulama dalam korelasinya dengan konsep Islam Nusantara dalam bingkai dinamika keilmuan studi Islam, serta kontribusinya bagi pembumian Islam yang ramah, damai, dan menjadi rahmah bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya bagi dunia umumnya. Pada sisi keilmuan, pengungkapan pemikiran Kyai Said Aqil Siraj tersebut nuansa baru dalam kajian dan wawasan pemikiran Islam. Demikian dari saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.